Halo Sobat RBI, kembali lagi bersama saya Ucup. Kali ini saya akan memberikan tips dan cara-cara packing peralatan gunung untuk dimasukkan ke carrier dalam RBI Serbi, serba serbi Sobat RBI. Ya, seperti judulnya, tips dan cara-cara packing peralatan gunung yang tentunya bakal efisien untuk dimasukkan ke dalam tas carrier. Pertama-tama mungkin saya akan memberikan pengertian satu-satu tentang alat-alat yang nantinya akan dibawa ke gunung. Mulai dari tenda. Di sini saya membawa tenda merek UY Adventure. Nah, kenapa kita penting membawa tenda ya untuk nanti di gunung buat tempat kita beristirahat, bermalam. Kemudian barang kedua ada flysheet. Saya pakai ukuran yang 3 meter kali 4 meter. Ini menurut saya itu sudah paling pas buat sewaktu-waktu kita membutuhkan tenda darurat di saat hujan, atau teman kita ada yang sakit memerlukan tenda darurat. Ini wajib untuk dibawa para pendaki. Kemudian tentunya kita bawa flysheet juga harus membawa tali. Kenapa sih kok pakainya tali bukan rapia dan lain-lain? Karena pertama, tali ini bisa digunakan untuk berulang kali, jadi nggak cuma sekali pakai langsung buang, nggak. Ini bisa dipakai berkali-kali dan tentunya tidak nyampah ketika nanti di gunung. Oke, kemudian kita memerlukan alat pencahayaan. Alat pencahayaan di sini yang kita bawa ada headlamp sama senter. Nah, sebenarnya headlamp ini lebih ke lebih ke simpelnya kita nggak usah megangin, kita nggak usah nyorot-nyorot gini, cukup ditalikan ke kepala, kita sudah bisa dapat cahaya yang cukup pastinya. Kemudian ini nih, pisau. Pisau ini sebenarnya ada aturannya sih. Kalau kita mau ke gunung, kita dilarang membawa pisau dengan panjang lebih dari 15 cm. Kenapa? Karena ditakutkan kalau kita membawa pisau yang terlalu panjang, segini mungkin, digunakan untuk menebang pohon atau merusak tanaman-tanaman yang ada di gunung. Nah, makanya ada peraturan dilarang membawa pisau lebih dari 15 cm. Kemudian pasti ada cooking set. Ada ini. Dan ini di dalamnya masih bisa kita masukkan sendok garpu. Jadi nanti akan lebih ringkas lagi ketika kita masukkan ke carrier. Kita masak pasti harus memerlukan kompor. Kita bawa gas dan kompor portable. Jadi cukup membawa alat sekecil ini, kita sudah bisa masak di gunung. Oke. Kemudian pasti ada hand sanitizer. Hand sanitizer ini untuk sekarang fungsinya nggak hanya untuk naik gunung tepatnya. Fungsinya bukan hanya untuk
membersihkan tangan dari kuman-kuman, tetapi sebagai pematik api. Jadi kan ini kan hand sanitizer kan ada alkoholnya. Nah, alkohol itu nanti bisa untuk membuat api. Kemudian apa lagi ya? Banyak sih ini. Oh iya, di sini kita ada sleeping bag dari Ray. Nah, sleeping bag ini sangat penting untuk nantinya kita beristirahat di tenda. Misalkan di gunung itu kan pasti suhunya dingin. Nah, kita bisa pakai sleeping bag untuk menghangatkan. Dan kemudian oh ya, di gunung itu kan suhunya pasti ekstrim, misal ada badai, dan ada juga teman-teman yang bisa terkena hipotermia atau kedinginan yang ekstrim. Itu kan bahaya ya. Jadi kalau naik gunung wajib untuk membawa selimut thermal. Ini bahannya itu semacam aluminium. Fungsinya itu ya untuk menjaga agar suhu orang yang diselimuti ini tetap stabil, jadi nggak panas badannya nggak keluar, suhu udara dingin dari luar juga nggak bisa masuk. Kemudian ada trekking pole. Ya tahu sendiri lah, trekking pole ini fungsinya untuk menjaga keseimbangan pada saat hiking. Dan juga trekking pole ini bisa digunakan untuk mendirikan tenda darurat menggunakan flysheet. Jadi nanti ini sebagai penopangnya, flysheet, kemudian tali untuk membuat rangkanya. Jadi untuk sewaktu-waktu emergensi sangat berguna banget ya trekking pole ini. Udah semua. Kemudian cara packing untuk memasukkan semua barang-barang yang banyak ini ke dalam carrier tas gunung. Oke, sekarang kita mulai packing aja, Sobat RB. Di sini saya menggunakan tas dari carrier dari Ray. Ini kapasitasnya 60 liter, jadi ya pasti muat lah untuk barang-barang sebanyak ini masuk ke sini. Di sini saya akan memberikan cara packing yang benar. Nggak ding. Sebenarnya itu nggak ada patokan khusus untuk gimana sih cara packing yang benar, itu nggak ada patokannya. Senyamannya kalian, seefisiensinya kalian. Yang penting pada saat hiking kita tidak terlalu terbebani dengan alat-alat yang kita bawa. Langsung saja, pertama, karena saya menggunakan matras yang bentuknya seperti ini, memanjang seperti ini, jadi saya pakai di bagian belakang. Oh ya, kalau saya sendiri packing carrier saya bagi menjadi 4 bagian. Bagian bawah ke sini, ke bawah ini untuk barang-barang yang ringan dan dikeluarkan pada saat nanti di puncak. Di bagian atas atau head ini ke sini saya pakai untuk barang-barang emergency seperti senter, ya headlamp, charger mungkin, dan barang-barang obat-obatan saya taruh di bagian atas. Di tengah ini kan masih ada space. Tengah saya bagi dua. Ada yang jauh dari punggung, ada yang dekat dari punggung. Yang dekat ya tadi saya masukkan ini matras untuk membentuk tas agar tegak. Kemudian kita bisa masukkan tenda pastinya, karena tenda kan dipakai nanti ya pas sudah sampai di atas. Usahakan padat ya Sobat RBI biar maksimal. Oke, matras sudah masuk, tenda udah masuk.
sleeping bag. Sleeping bag ini bisa kita maksimal lagi, ditekan gini, tarik talinya, masukkan. Kalau bisa sih posisinya tidur ya sobat RPI, biar kita bisa ada space lagi untuk yang lain. Kemudian tenda udah, sleeping bag udah, baju ganti. Baju ganti kita tata dulu. Ya kira-kira seginilah seperti ini. Masukkan ke dalam. Nah, jaket ini kan sewaktu-waktu kita kedinginan, jadi kita taruh tengah aja seperti ini, biar mudah untuk diambil. Kita taruh tengah. Oke. Untuk celana sendiri saya tidak masukkan. Kenapa? Karena ini nanti langsung saya pakai waktu naik gunung. Jadi kita usahakan tidak memakai celana jeans, karena kalau kita pakai celana jeans hujan kan celana jadi basah itu. Bahan jeans itu susah untuk kering dan pastinya tambah berat kalau kita pakai jeans. Jadi ini nanti enggak saya masukin ke sini. Kemudian ada flysheet. Nih lihat, barangnya segini, tapi kita masih ada sisa segini. Yaitu tadi harus padat di dalamnya. Bisa ditekan ke bawah lagi. Barang-barang yang notabene berat taruh di atas. Kenapa? Karena logikanya kalau kita taruh barang-barang berat di bawah, itu titik tumpunya itu bisa lebih berat, bisa di sini, kemudian di sini. Tapi kalau kita pakai barang-barang beratnya di atas, titik tumpunya hanya di sini. Jadi kita akan lebih enak lah untuk naik gunung. Oke, alat-alat makan, sendok, garpu sudah masuk sini ya tadi. Kita langsung masukin aja. Nah, sisa banyak. Kemudian ini gas, taruh tengah. Kemudian daerah atas ini digunakan untuk barang-barang yang pasti digunakan pada saat perjalanan. Headlamp ini bisa langsung dipakai, bisa juga ditaruh. Oke, kita tutup. Sip. Oke, masih ada P3K. Kita bisa masukkan di samping mungkin atau di head. Oh, masih ada. Kita bisa masukkan P3K di atas ini. Oke, beres. Kemudian oh ya, botol air minum. Usahakan kita membawa yang Tupperware atau wadah air minum yang tidak sekali buang untuk meminimalisir sampah. Kita bisa taruh di pinggir sini. Sip. Oke. Dan ada jas hujan, kita taruh depan karena kalau di gunung itu kan kondisinya nggak tentu. Waktu hujan kita bisa cepat-cepat ambil jas hujan. Ingat, ditata sekecil mungkin biar rapi. Oke. Sip, sudah. Ingat, tidak ada patokan khusus untuk cara packing, jadi pakai senyamannya kalian,
rasa enjoynya kalian, yang penting tidak membuat kalian ribet pada saat hiking ke gunung. Dan kalau ada cara-cara, Mas enaknya ini taruh sini nih, ini taruh sini, tulis di kolom komentar di bawah ya. Oke, mungkin sekian cara packing dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian agar konten ini dapat menjadi manfaat bagi orang banyak dan tentunya berguna bagi sobat RPI semuanya. Saya Ucup, bye bye.